Alright, selamat siang, shalom teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, semua dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali bisa kembali bersama-sama di dalam podcast Kompak Siang hari ini, Rabu 10 Desember ya, 4 pukul 12 siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah aktivitas Anda semua. Hari ini kita punya seorang narasumber yang kisah hidupnya akan jadi berkat besar buat kita semua. Beliau adalah Ibu Ingriani Daeng Kuma. Wow. Oke. Alright, dia berasal dari Sulawesi ya, di daerah Sulawesi Utara ya. Sulawesi Gorontalo ya. Lahir dari keluarga Kristen, anak ke-8 dari 10 bersaudara. Dan yang menarik, seringkali orang pikir yang lahir di keluarga Kristen pasti aman dong, ya toh? Pasti aman. Tapi ternyata badai itu bisa datang kepada siapa saja. Ibu Ing ya, Ibu Ingriani, Ibu Ing panggilannya ya, pernah mengalami badai finansial yang membuat hidupnya berguncang seperti kapal yang hampir tenggelam. Namun ya, dan ini yang luar biasa, di tengah-tengah badai itu justru dia mengalami lahir baru itu ya. Tuhan memulihkan bukan sekaligus, tapi perlahan, bertahap, tapi pasti. Amin. Dan cara Tuhan memulihkan ekonominya sungguh luar biasa. Hari ini, ya hari ini, Rabu, kita ingin belajar dari seorang yang jatuh tapi berhasil bangkit, terpuruk tapi dipulihkan dan dibentuk bukan dengan cara yang instan, melainkan melalui proses yang pastinya tidak mudah. Nggak ada proses yang mudah, itu nggak ada. Tapi Ibu Ing diproses nggak pernah protes, sehingga ada progres. Itulah proses yang indah di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu siapkan hati. Ini kisah yang sangat menguatkan kita semua. Tapi sebelum itu kita buka dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Urapi setiap pembicaraan dalam podcast ini bersama-sama dengan Ibu Ing, supaya apa yang kami dengar bukan hanya menambah pengetahuan, tapi membangkitkan roh kami dari hidup yang sekedar autopilot dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Biarlah Roh Kudus memimpin, menegur, menghibur, dan mengubahkan kami semua. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Alright, teman-teman, mari kita siapkan ya hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang di YouTube channel yang sudah mulai banyak ya. Ini mungkin teman-temannya Ibu Ing ini dari Gorontalo semua ini. Boleh banyak ya. Oke, teman-teman, hari ini ya bersyukur, tolong tulis komentar dengan kata-kata yang baik ya, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Mari kita berkomentar dengan baik untuk narasumber hari ini ya. Alright, teman-teman, welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Oke, sebentar saya berikan layar utama Ibu Ing ya. Bentar, saya kasihkan spotlight for everyone. Alright, sudah masuk ke layar utama. Saya pendamping saja. Oke, sudah masuk layar. Oke, Bu Ing. Teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber Bu Ing Ingriani akan
menyampaikan kesaksian hidupnya. Kalau mau dengerin podcast Kompak Siang, mari dengerin baik-baik ya. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. The time start now. Let us begin. Silakan dimulai. Oke. Oke, Bu Ing, bisa mulai menceritakan dengan singkat ya tentang Haleluya. Keluarga asal, Haleluya. berapa anak, berapa cucu, dan apa kegiatan Ibu Ing sehari-hari. Ya, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan pada di hidup keluarga kami. Saya berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Anak ke-10 dari 12 bersaudara. Paling adik perempuan. Dan saya beribadah di tempat di gereja GPDI Gorontalo. Saya sungguh senang luar biasa. Memang kalau orang bilang masuk Kristen itu senang. Tapi justru kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih banyak ujian yang ada pada kita. Sebab itu Tuhan izinkan kita masuk dalam ujian itu karena membawa berkat buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan buat Pak Andre untuk memberi kesempatan kami untuk menyaksikan kemurahan Tuhan pada diri kami. Kami menyaksikan bersaksi untuk finansial kami. Waktu tahun COVID 2000 berapa ya? Saya lupa. 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu. Ya. Kami begitu terpuruk. Padahal waktu sebelum itu saya begitu, tetapi tetap saya bersyukur pada Tuhan. Saya terus bersyukur pada Tuhan. Waktu saya sebelum Tuhan izinkan ekonomi kami terpuruk, memang saya bukan orang kaya. Saya tidak kaya, tapi kaya dalam Tuhan Yesus. Karena waktu saya buka toko dari tahun 82, toko kami laris. Wow, begitu hebat penyertaan Tuhan buat kami. Saya Tuhan kasih karunia untuk memberi. Setiap apa yang kami dapat, saya pasti membagi-bagi kepada hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan di desa-desa. Saya tidak bantu-bantu di kota, saya cuma selalu bantu yang di desa-desa, karena di desa-desa itu lebih perlu. Di satu waktu Tuhan izinkan kami jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, karena kami percaya Tuhan itu luar biasa. Pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya. Sampai sempat kami harus menjual toko kami karena saya harus membayar pinjaman di bank, padahal memang cuma sedikit, cuma 1,5 M. Ya. Kalau kasih rumah saya, nanti kalau bank kita rumah saya itu, saya memang rugi banyak, karena rumah saya itu luasnya 15 kali 35. Ya, Bu Ing, ya, bisa ceritakan sedikit ya, titik yang paling rendah apa dalam badai finansial yang Ibu Ing alami, dan apa yang benar-benar membuat Ibu Ing merasa hampir menyerah, hampir ya. Dan bagaimana badai itu memukul keluarga Ibu ya, dan apa yang berubah dalam keseharian Ibu? Ya, silakan. Iya, memang badai itu kalau kita anak Tuhan itu, tapi kalau kita berharap terus pada Tuhan, walaupun terpuruk sekalipun, sampai saya itu dulu laku toko itu sekitar 550, tapi sekarang tinggal 1 juta. Tapi sekarang itulah Tuhan itu luar biasa. Setiap saya harus punya keperluan apa saja, saya tidak sampai jatuh total. Amin. Karena saya berharap terus pada Tuhan. Saya setiap hari dengar firman Tuhan, sampai ada yang bilang, kenapa kamu cuma berharap sama Tuhan?
kamu harus bekerja, harus cari itu uang sampai di mana. Amin. Jadi saya bilang sama mereka, saya cuma berharap pada Tuhan, karena Tuhan yang menolong saya. Saya terus berharap pada Tuhan, karena Tuhan yang punya segalanya Amin. dalam hidup saya. Saya tidak bisa buat apa-apa untuk meminjam sana sini, tapi saya terus berharap pada Tuhan. Waktu saya minta bantuan sama saudara saya, saudaraku bilang, saudara saya itu memang banyak duit, tapi itulah, saya bilang sama mereka, Tuhan kasih keraskan hatinya seperti Firaun. Ya. Tapi waktu dia bilang dia tidak punya uang sama sekali untuk menolong kami, saya terus berdoa pada Tuhan, Tuhan, kami percaya pertolonganmu tak pernah terlambat. Amin. Ya, Bu Ing kan anak ke-10 dari 12 bersaudara. Pasti dong ada kakak-kakaknya. Apa Bu Ing nggak bisa minta tolong sama kakak-kakaknya? Tolonglah, aku lagi kena badai. Apakah nggak bisa minta tolong? Kan teman-teman, saudara-saudara kan anak Tuhan juga. Gimana waktu itu? Silakan. Iya, betul. Ya. Saya minta tolong sama mereka, biarpun mereka ada punya uang, tapi mereka bilang tidak mampu mereka bayar hutang saya. Padahal itu cuma sedikit. Suatu saat bank sudah mau sita rumah saya. Saya percaya terus pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Yang bilang tidak bisa tolong, kakak saya yang bilang tidak bisa tolong, malah dia yang Tuhan gerakan untuk menolong saya. Dia yang membayar semuanya. Wow, luar biasa pertolongan Tuhan itu. Selalu tepat pada waktunya. Sudah itu kita terus berharap pada Tuhan, karena rumah saya ini waktu saya beli dengan doa. Amin. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tidak punya uang untuk beli tanah. Ya. Di waktu yang tempat saya tinggal ini orang kaya yang punya. Jadi mau beli itu memang susah ya, tapi saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan gerakan hatinya. Amin. Dia terus kasih. Murah sekali, memang semua orang bilang murah sekali. Saya bilang, dia kan Islam. Iya. Tapi dia bilang, aduh Ing, bukan main. Kau Tuhan ini memang luar biasa. Kau Tuhan memang luar biasa. Dia menggerakkan hati saya untuk datang padamu, untuk menjual tanah ini. Di waktu saya beli tanah, saya akan membangun rumah. Saya juga tidak punya uang, tapi saya berharap pada Tuhan. Suami saya bilang, uang dari mana kau mau bayar, mau bangun rumah? Tapi saya bilang, Tuhan kita itu luar biasa kayanya. Kita terus berharap pada Dia. 2 tahun saya bangun rumah, tidak pinjam apa-apa, tidak ada yang menolong saya, cuman Tuhan yang tolong saya. Jadi saya waktu mau jual ini rumah, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau kehendaki menjual ini rumah, saya terserah Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan jual rumah ini, Tuhan tidak akan mengirim pembeli. Itu saja yang selalu saya bilang sama Tuhan. Akhirnya semuanya sudah terkabul. Amin. Sudah yang tolong, yang bilang tidak, tapi Dia menolong saya. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Ya, Bu Ing, waktu Ibu Ing mendapatkan badai, ini badai yang luar biasa hebat kan, bukan badai yang biasa-biasa kan, ya nggak? Adakah pikiran dari Ibu Ing ya, di dalam pikiran, loh saya kan nggak jahat, saya nggak pernah fitnah orang, saya rajin berdoa, kok saya sepertinya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Harusnya yang nggak kenal Tuhan dong, yang dapat badai, bukan saya. Adakah pikiran gitu? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik, istilahnya seperti itulah. Pernahkah Ibu Ing berpikir seperti itu? Silakan. Saya ada gembala saya, istrinya ngomong begini, kenapa Ciing Tuhan izinkan ini terjadi, padahal Ciing itu ringan tangan, memberi, rajin berdoa, rajin beribadah, tapi Ciing bilang, sedangkan Ayub itu tidak berdosa sama sekali, tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Jadi kita harus tetap bersyukur pada Tuhan,
alright. Tetap terus berharap pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita semua. Amin. Iya, iya. Oh ya, Oke. Jadi Ibu Ing merasakan berat tapi Ibu Ing tetap bertahan, betul? betul. Oke. Ada Saya tetap komentar nggak setia. dari suami? Itu kamu kan rajin berdoa, kamu rajin tolong orang. Kemana Tuhan kamu itu? Nah, ada nggak seperti itu? Loh, kok malah orang yang korupsi dia kelihatannya sehat-sehat, makin lama makin kaya. Kenapa mereka enak-enak? Kita yang suka menolong orang, ini berbuat baik. Kenapa kita diberikan seperti ini? Ada nggak kata-kata seperti dari suami? Ya, silakan. Pak, suamiku walaupun dia setiap minggu cuma masuk gereja 1 kali, tapi dia tidak pernah bertanya komen, begitu pada saya, karena dia tahu semua itu untuk Tuhan. Iya, iya, iya. Oh, Itu. oke. Ya, ya. Sebab rumah saya ini tidak sombong ya, memang besar, kan 15 kali 35 kan. Terus Oh, kalau ada hamba-hamba Tuhan, 15 kali 35. iya, jadi kalau hamba-hamba Tuhan datang pasti nginap sini. Ada yang ngomong begini, Nah, kamu itu sudah terpuruk, kenapa harus bantu-bantu hamba-hamba Tuhan? oke. Iya, oke. Saya Masuk bilang, akal juga, pertanyaan Tuhan masuk bilang, akal. Iya. iya, Hmm. Tuhan bilang kita layani Tuhan. Itu seperti tabut Allah datang pada kita, kita harus Iya. layani. Alright. Kita tidak usah minta balas Tuhan untuk membalas budi kita atau apa saja, tapi semua Amin. Tuhan tahu apa yang Amin. kita buat, apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Walaupun pelan-pelan tapi pasti. Iya. Itulah Tuhan kita, itu luar biasa. Iya, iya, iya. Oke, very good. Ya. Menarik ya, Ibu Ing yang tadinya hanya sekedar berbuat baik ke gereja, berdoa, baca Alkitab, tapi mengalami kelahiran baru justru di waktu badai finansial itu datang, betul? Amin. Nah, ya, ya Bu. Ngomong-ngomong, ini banyak teman yang di YouTube channel ini bertanya. Namanya Inggriani Daengkuma. Dari mana itu nama itu? Apakah suami asli dari Makassar atau apa? Biasanya nama Daeng itu orang Makassar, Bu. Jadi ini Ya. dari YouTube ini bertanya kepada saya, tuh tolong tanyakan begitu ya. Gimana, Bu? Iya, Ya. iya, betul. Nah. Orang tua saya berasal dari Makassar, Goa. Oh. Papa dari Goa, mama juga dari Makassar. Oh. Tapi oma itu, omaku dari seberang, tapi ikut mama dan papa. Oke. Tapi mama itu dulunya Buddha. Oh. Baru Buddha. terus anak-anaknya yang sudah masuk gereja, akhirnya mereka ikut sama anak-anak masuk gereja. Puji Tuhan. Dari luar biasa Tuhan kita. Oke. Oke. Ya. Oh, jadi Daengkuma itu nama dari mana itu? Dari orang tua atau apa? Iya, orang tua. Oh, dari orang tua. Jadi kalau suami asli dari mana? Gorontalo. Dari Amurang. Manado. Manado ya? Ya. Oh, oke. Manado tapi sudah lama di Gorontalo kah? Iya. Oh. Ketemunya di Gorontalo. Oke, sudah lama di Gorontalo. Oke, menarik ya. Jadi disinilah kita belajar ya dari Ibu Ing hari ini ya. Benar-benar sadar bahwa sebetulnya Tuhan sedang menarik Ibu Ing ini kembali dan memberi kelahiran baru dengan caranya. Caranya apa? Ya badai finansial. Ya. Apa momen Ibu Ing yang paling kuat yang membuat Ibu yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Ibu Ing? Silakan. Iya. Saya percaya, saya memang percaya sekali. Amin. Iman saya itu tidak pernah goyah, walaupun banyak orang berkata yang tidak baik Tuhan kita. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada hidup saya? Tapi saya tetap bersyukur karena saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, oke. Ya, Ibu tadi kan bilang ya, waktu kena badai finansial yang hebat luar biasa ya.
Tuhan mulai memulihkan secara pelan tapi pasti kan. Bisa diceritakan bagaimana proses itu dimulai? Silakan. Proses dimulai badainya. Iya. Iya, waktu itu kan memang, tapi waktu belum ada badai itu memang luar biasa pertolongan Tuhan itu. Oke. Saya itu kalau setiap kali memberi itu tidak pernah segan-segan kasih keluar uang, tidak pernah tawar-tawar kalau pendeta minta tolong, minta sumbangan, mau kasih ciing, mau saya minta 100 kunjung pesi atau 50 saksmen atau 100 saks. Saya itu tidak pernah segan-segan memberi, karena saya percaya apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Walaupun bukan itu hamba Tuhan yang kasih, tapi kalau Tuhan yang kasih lebih besar dari yang apa yang saya beri. Ya. Itu selalu yang saya pikirkan. Jadi kita masuk gereja itu kan bukan untuk mencari berkat, tapi kita cari Tuhan. Amin. Ya. Begitu. Oke. Ya. Jadi Ibu Ing melihat bahwa pemulihan ekonomi ya terjadi sedikit demi sedikit ya. Jadi lebih mantap lah ya. Jadi menarik ya. Apa komentar dari anak-anak waktu itu? Waktu kena badai, ibu, mama kan orang baik, kenapa Tuhan sepertinya Tuhan biarkan badai ini ada nggak komentar dari anak-anak waktu itu? Anak-anak tidak ada yang komentar. Tidak ada yang komentar ya? Atau masih kecil anak-anak waktu itu? Tidak, anak-anak saya sudah 39, 37 umurnya, jadi memang sudah besar. Oke. Mereka sayang sama saya, mereka mendorong saya, mami tidak usah pikir-pikir kita anak-anak, mami pikir saja untuk mami sendiri, tidak apa-apa begitu. Iya. Oke, alright. Oke, boleh saya kasih kesempatan untuk ada Pak Dewa Fortuna dari Malang, ada Mama Ita dari Depok. Kalau yang mau ditanyakan boleh buka mikrofon dan bisa bertanya kepada narasumber kita. Silakan buka mikrofonnya. Ada yang mau ditanyakan, Mama Ita atau Pak Dewa? Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube yang melihat di YouTube channel ini. Ada berapa anak Ibu Ing saat ini? Ada 2, lelaki 22. Oh, lelaki 22. Apakah semua ada di Gorontalo atau di Makassar atau di mana? Yang sudah menikah baru 1, yang paling sulung ada di Morowali. Morowali di mana itu? Sulawesi Tengah. Oh, di dekat Sulawesi Palu. Tengah. Dekat Palu kan? Ya. Oke. Dia kerja di sana kan? Iya, sama istrinya. Oh, istrinya orang Gorontalo juga? Orang Sulawesi, Morowali. Oh, Sulawesi Tengah. orang dari sana ya, setempat ya? Oke. Iya. Dia kerja di perusahaan kan? Atau gimana? Atau usaha sendiri? Usaha sendiri. Usaha sendiri, oke. Istrinya yang suster. Istrinya suster? Ya. Oh, oke. Yang bungsu masih di Gorontalo masih di sini, iya di Gorontalo. Masih kuliah? Tidak, sudah bantu-bantu di toko. Oh, oke. Jadi bantu-bantu di toko. Ya. Oke, mantap. Oke, ada yang mau nanyakan lagi? Yang dari Zoom, Pak Dewa atau Mama Rita? Ya, silakan. Mama Ita sudah buka mikrofonnya. Ya, silakan. Ya, salam semuanya. Salam kenal untuk Bu Ingriyani. Ya, saya ikuti dari awal kesaksian Ibu. Saya baru masuk juga nih Pak Andre karena selama menjelang
menjelang Natal ini sekali. Saya sebenarnya kurang puas, benar kurang puas melalui kesaksian Ibu. Kurang menggigit buat saya. Maaf ya, maaf gitu. Karena namanya kesaksian tuh kita kan digugah banget gitu ya. Apa yang kita alami itu kita bisa berbagi. Gitu loh. Menurut saya. Saya minta maaf lagi sekali lagi. Ya, nggak Gini apa-apa. Bu Yanti. Ibu kena badai. Saya dari tadi dengar Pak Andre bilang ke badai. Tapi spesifiknya badainya tuh apa? Badai Cerita finansial, banyak. finansial. Kan saya bilang tadi. Iya, Finansial. benar. Itu finansial yang bagaimana sampai terporak-poranda. Saya merasakan loh, hancur Oke. dengan finansial. Sampai rumah Baik. tangga juga hancur. Tapi spesifik saya jalani. Maksudnya Oke. pembicaraan itu kena sasarannya. Itu satu yang saya bertanya, kira-kira badai itu seperti apa sampai Ibu bilang badai. Saya dalam hati badai apa ya? Finansial apa ya? Saya ngalami juga loh finansial. Ya. Itulah. Itu aja dulu pertanyaan saya nomor 1. Oke. Silakan Ibu. Iya. Silakan secara Ya, spesifik. memang Kenapa? Ditipu orang kah? Atau bagaimana? Atau dicuri kah? Itu maksudnya itu. Gak apa-apa, it's okay. ya. Nah, Saya memang nggak ditipu orang sih. Oke. Cuman itulah, saya setiap kali dapat duit, dulunya itu saya itu lakunya banyak. Kalau kasih perpuluhan itu setiap bulan itu biasanya hampir 10 juta atau 5 juta. Berarti untung saya kan banyak. Tapi uang saya itu, saya selalu kalau memberi itu nggak tanggung-tanggung. Sebab saya selalu berpikir apa yang punya saya itu semua Tuhan yang kasih. Jadi waktu saya bangun rumah, dulunya saya belum bangun rumah, saya memberi, ini bukan sombong ya, saya memberi persembahan itu dulu ini tahun-tahun berapa ya, tahun 199 ya. Kalau kita orang-orang biasa begini, kalau kasih 10.000, kalau orang kaya bilang terlalu banyak. Padahal itu 10.000 sedikit sekali. Iyalah. Jadi satu waktu saya mau bangun rumah, saya cuman baru dalam hati, Tuhan, boleh enggak saya kasih 5.000? Saya sampai saya menangis. Saya bilang, Tuhan, boleh saya kasih 5.000? Padahal saya masih mampu. Tapi apa ya? Waktu saya belum beri sama sekali 5.000. Tuhan izinkan terjadi pada hidup kami. Orang kerja kami meninggal. Jadi kami harus membayar mereka 30 juta. Wow. Jadi 5.000 dan 30 juta. Luar biasa pengeluaran kami. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak akan mengurangi lagi. Walaupun kami tidak mampu, tapi kami berusaha. Tetap harus kasih persembahan setiap minggu. Walaupun 3 kas, berarti 30.000. Sampai temanku yang kaya ini, dia bilang ini bukan main kamu. Kasih persembahan 10.000. Kamu mampu ya? Ini orang kaya. Saya bilang, saya itu kalau kasih persembahan sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang lihat. Dia bilang, anaknya yang bilang. Karena anaknya itu dulunya di sebelah saya. Rupanya matanya melirik ke saya. Jadi dia bilang sama mamanya, Ma, itu Iing itu kasih persembahan 10.000 loh Mama. Bukan sama dengan kita orang kaya cuma 1.000 perak. Nah dulunya itu kan 1.000 perak orang rasa banyak kan. Jadi itulah luar biasa saya minta ampun sama Tuhan. Kejadian itu luar biasa. Memang bas kami itu langsung mati. Kestrum di rumah ini.
Tapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan langsung tegur saya. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dia menegur kita biar kita merubah apa yang tidak baik menjadi baik semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, good. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Ita? Saya sangat diberkati sekali. Itulah maksud saya, sasarannya tuh jelas gitu loh. Ya. Ada awal, pasti ada akhirnya. Yes. Sehingga ada pembukaan. Maksud Tuhan apa? Jelas atas hidup kita ya. Jadi hanya persoalan kecil loh. Ibu ada, ibu punya, semuanya punya, ada lah gitu. Tapi ibu bergeser sedikit karena melihat orang, karena mendengar kata orang, sehingga ibu goncang. Nah begitu ibu goncang, ibu tawar-menawar. Ibu tawar-menawar akhirnya, boleh nggak saya kasih 5.000? Begitu dibilang 5.000, ada kejadian yang sangat dahsyat sekali, sehingga ibu harus mengeluarkan 5.000 untuk menjadi 30 juta kalau nggak salah gitu ya. 30 juta itu berapa kali 5.000 tuh Pak Bu? Iya. Kan sulit. Nah, jadi itulah maksud saya gini. Saya sangat senang kalau kita terbuka di hadapan Tuhan karena jadi kesaksian. Saya jadi kesaksian banget buat saya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, apa sih yang kita mau hitung di hadapan Tuhan? Nggak bisa kita berhitung. Oksigen kita aja yang kita sedot setiap hari itu, Iya. nggak terbatas itu. Kalau kita masuk rumah sakit itu berapa? Kan gitu. Iya. Saya senang sekali kayak gitu. Sampai saya bilang, saya mau ngomong apa ya? Hanya badai. Jadi saya memberanikan diri lah gitu. Untuk bertanya gitu ya. Dan saya sangat dikasih. Dan ibu juga mendapat ujian lagi. Jadi tetangga duduk di gereja, walaupun itu seorang anak, remaja ya, nggak masalah Bu. Walaupun ibu bilang kelihatan apa ya, tapi namanya opini itulah penilaian orang terhadap kita belum tentu benar. Yang kita pelajari opininya Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan. Iya, saya kan waktu itu merasa malu. Saya orangnya yang kurang mampu, pas-pasan, Tuhan kasih cukup. Terus kalau saya kasih lihat sama mereka, saya kasih 10.000, nanti mereka bilang, kayak orang kaya saja mau kasih uang 10.000 sembahan. Iya toh? Itu orang-orang itu, walaupun mereka rajin ke gereja, tapi itulah mereka suka ngomong orang. Memang seperti seorang janda tuh, dia kasih uangnya tinggal 5.000 perak dia kasih. Saya pernah ngomong sama temanku bilang begini waktu kita ibadah, uang saya itu tinggal 5.000, baru saya mau kasih persembahan, besoknya mau makan apa? Loh, Tuhan kita kan kaya, ngapain kamu berhitung-hitung sama Tuhan? Kasih aja 5.000, pasti besok Tuhan ganti lebih banyak dari yang kau punya. Dia bilang betul, besoknya Tuhan ganti dia bersaksi, besoknya Tuhan ganti dia lebih banyak dari yang dia kasih. Itulah Tuhan kita, jangan kita pelit-pelit sama Tuhan. Iya. Sampai sekarang saya masih sedih banget juga untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan terus chatting, Ibu Ing bisa bantu saya, tapi saya sekarang ini memang masih pas-pasan. Karena memang saya minta selalu sama Tuhan, Tuhan cukupkan, itu doa Bapak kami kan, cukupkan. Jadi kita minta, saya bilang sama Tuhan, saya tidak minta kaya, saya tidak mau kaya. Karena kalau kita itu kaya, kita bisa jadi sombong. Iya. Sudah jadi otomat itu. Oh, harus dengar tempat saya atau gimana. Ada juga yang pernah berpikir begini, oh, jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Kamu bantu orang, itu yang kamu ingat-ingat. Saya tidak pernah mengingat. Hamba Tuhan itu, saya sering kasih kursi 100 picis.
Tapi saya tidak pernah ingat gereja yang di mana saya kasih. Mereka yang bilang, aduh Ciing, kenapa ya? Sudah 10 tahun ini kursi, Ciing kasih masih bagus. Kasih di mana? Kapan saya kasih? Masa Ciing lupa? Saya tidak ingat, saya tidak mau. Saya tidak mau mengingat. Saya tidak mau mengingat yang dulu-dulu. Apa yang kita beri, tangan kanan tahu, tangan kiri tidak tahu, supaya kita tidak jadi sombong. Oke, Bu Ing. Pertanyaan pertama, terus pertanyaan kedua nih, Bu Ing. Jalannya kesaksian Ibu memberi pada waktu ada, terus dengan kita lah, yang memang kita karena ada sama kita. Tapi Tuhan uji bukan lagi waktu ada, Ya. Waktu tidak ada. Tidak ada. Lagi ada. Nah, sehingga kita bilang Tuhan, kondisi itu lagi begini. Dia melihat hati. Karena Tuhan bilang berilah, maka kamu akan diberi. Ya. Tetap kayak saya lihat Ibu masih punya hati seperti itu, tapi saya agak sedikit tadi minta maaf lagi. Ibu masih melihat, tuh orang kalau saya kasih segini, kalau saya kasih segitu. Nah itulah yang maksud Tuhan nggak bisa melihat kayak gitu. Yang kita mau beri yang apa ada sama kita. Saya juga merasakan kalau orang punya opini ke saya negatif, saya nggak merasa bodoh, karena hati saya nggak di situ. Ya. Saya menilai itu orang kan sirik sama kita, orang nggak suka, karena ada kelebihan kita ya mungkin kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, itu aja masih dipilihkan lagi. Pertanyaan kedua gini, berapa lama Tuhan dalam pencobaan ini dengan finansial yang pas lagi turun, kira-kira berapa lama lah Ibu? Tetapi Ibu tetap di dalam iman, Ibu tetap memberi, sehingga Ibu memang kalau Tuhan tuh ngasih naik kita bukan langsung kayak jet coaster begitu. Bukan, step by step, seperti kita naik tangga. Ya. Karena di situ juga ujian kita. Siap nggak kita, kuat nggak kita, tetap nggak fokus kepada Tuhan. Nah pertanyaan saya kedua itu, berapa lama Ibu dalam kondisi yang proses itu? Itu aja Bu. Sesudah COVID saya merasa menurun sekali toko kami. Biasanya setiap hari lakunya dengan 10 juta, tetapi memang langsung menurun drastis sekali. Tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Karena saya percaya satu waktu Tuhan akan pulihkan. Saya tidak mau Tuhan pulihkan lebih banyak dari yang kemarin-kemarin itu, karena saya selalu setiap pagi berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya untuk selalu memberi pada hamba-hamba Tuhan, karena itu memang keinginan saya, karena itu Tuhan kasih karunia saya untuk memberi. Jadi saya walaupun kadang-kadang saya menangis kalau saya tidak bisa memberi sama hamba-hamba Tuhan, saya bilang sabar ya, berdoa, pasti Tuhan kasih, biarpun saya tidak kasih, orang lain akan membantu kasih. Amin. Jadi kita terus berdoa. Saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, saya mau memang ekonomi saya pulih. Tapi saya tidak mau lebih banyak dari yang kemarin. Saya takut jadi sombong. Saya dari dulu tidak pernah ada mobil. Saya tidak mau ada mobil. Karena saya memang tinggalnya di tengah kota. Jadi mau ke sana kemari ada, kalau di sini ada bentor, namanya bentor. Jadi kita naik bentor 5.000, 10.000, Cukup selesai. Ya? Iya.
Jadi memang gampang. Jadi itulah kita kalau minta lebih sama Tuhan, aduh saya takut bisa, walaupun bukan saya yang sombong, tapi ada anak, ada suami, jadi saya takut. Jadi saya cuma mau cukup, biarlah cukup kita makan, sudah ada rumah, sudah ada apa saja yang kita punya, ini semua Tuhan yang kasih kan. Amin. Jadi saya selalu bilang sama mereka, kasihan kau itu sudah bangun rumah susah-susah, tapi kalau Tuhan izinkan rumah ini Bang Sita gimana? Itu mana-mana Tuhan. Amin. Terserah Tuhan. Sebab Tuhan yang punya, kalau Tuhan izinkan semua pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi semua. Amin. Itulah kita anak-anak Tuhan, kalau kita terus berharap pada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. 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 Ya Bu, itu tetap saya lihat iman percaya Ibu semakin tangguh ya, walaupun dalam kondisi yang ya boleh katakan zaman COVID hampir semuanya gitu, semuanya. Saya pun sampai sekarang masih punya dampak masih dengan COVID, terutama anak saya yang bungsu itu karena COVID sulit bangkit, dan saya hanya percaya apa yang kita katakan cukup. Pada saat kita butuh, Tuhan cukupkan. Tuhan buka jalan gitu ya. Betul. Kita tetap tangguh berharap dengan Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan hanya karena keadaan. Iya. Hanya karena keadaan. Betul. Kita jangan sampai terkecuali karena keadaan. Itu aja Pak Andre, ya pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mama Ita sudah berkontribusi untuk bertanya kepada narasumber yang hebat ini hari ini ya. Saya ucapkan selamat datang, ada Sesawi Komunitas. Ini dari mana? Temannya Ibu Ing kan? Iya. Oh. Iya teman. Oh ya, Shalom. Siapa Bu namanya? Oh, dia enggak bisa bersuara soalnya lagi di kelas. Oh, lagi mengajar ya? Lagi mengajar. Oke, ya. Oke, Pak Dewa, ada yang mau ditanyakan Pak Dewa? Pak Dewa katanya suaranya kecil, tapi kita ini besar, mungkin HP-nya ya. Iya, Pak Dewa. Atau jaringannya. Iya. Ya, 1, 2, 3. Bagus Pak, bagus. Ya, Monggo, tapi silakan. saya terima kecil ya. Ya, Sebenarnya ini volumenya saya sudah besar. sudah bagus. Jaringan biasanya Pak. Oke, Mungkin Pak HP Dewa. saya Pak ya. Iya. Monggo, silakan. Iya, kecil. Iya, mau tanya itu apa tadi? Berarti Ibu bersaudara 10 orang 12. masih 12. semuanya masih nomor ada 10, Ibu Pak. ya. Ya nomor 10. Semuanya masih ada Ibu Sudah ada. Indriani ya. Sudah 4 yang dipanggil Tuhan. 4 sudah berangkat. Terus yang 6 semua anak Tuhan. 5. Iya, semua kita anak Tuhan. Puji Tuhan. Gitu, Pak. Gitu lah. Itu semua ada yang di Jawa Timur, Bu? Ada yang di Jawa Di Timur? di Surabaya 1. yang Surabaya ke-11. 1. Keren. Yang ke-11. Laki-laki. Yang ke-11 saudara kandung 11, adiknya lah. Adiknya Bu Ing lah. Ya. Iya. Bu Ing kan nomor 10, Pak Dewa. Iya. Nah, adiknya kan nomor 11 ada di Surabaya. Laki-laki kan? Laki. Itu dia laki-laki itu. Oke. Lagi, ada tanya apa lagi? Iya. Pak Dewa. Ya, terima kasih Pak. Kalau kalau ke Malang mampir Bu, saya ada di Malang. Silakan mampir. Pak Dewa ada di Malang. Makasih banyak. Silakan. Kasih. Ya, sementara itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dewa, Tuhan berkati, Ibu Rita, Tuhan Amin. berkati. Oke. Terima kasih Pak Dewa sudah berkontribusi untuk bertanya. Alright, oke. Ada Pak Bambang. Salam Pak Bambang. Hilang lagi Pak Bambang ya? Ya, ada. Oh ada, masih ada. Lanjut. Mau habis ini Pak. Ada mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah mau habis ini waktunya. Pak Bambang kan tidak mendengar.
Oh, enggak dengar ya. Oke. Iya, datang terlambat. Datang terlambat ya, oke. Ya, Bu Ing ya, luar biasa ini. Kesaksian Ibu Ing ini memberikan contoh kepada kita semua ya. Oke, Bu Ing kelihatannya waktunya sudah habis. Bu Ing juga harus kembali beraktivitas di toko kan. Ya, kasihan juga kan dia sendirian ya. Bu Ing bisa berikan apa pesan Ibu Ing untuk orang-orang yang sedang mengalami badai finansial ya, badai ekonomi ya, dan merasa Tuhan seolah-olah diam ya. Pesan apa yang Ibu mau kepingin sampaikan kepada teman-teman yang di YouTube channel dan yang ada di Zoom ini? Silakan. Iya, Ya. benar. Kita Silakan. walaupun badai ada, tapi kita tetap harus berharap pada Tuhan, Amin. karena memang cuma Tuhan yang bisa bantu kita. Yes. Waktu saya terpuruk begitu, setiap orang harus bilang, minta saudara-saudaramu kaya. Betul. Tapi saya Masuk bilang akal, Tuhan kan? Betul. Tuhan kita lebih kaya daripada mereka. Amin. Jadi kita terus berharap pada Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Di saat-saat kita terpuruk, apapun yang terjadi dalam hidup kita mari terus berharap pada Tuhan. Karena Tuhan itu yang luar biasa, Amin. yang selalu memberkati kita. Ya. Apa saja yang kita perlukan, Dia pasti sediakan. Yes. Itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Oke, luar biasa Ibu Ing ya. Kalau saya mau menutup, saya bisa menyanyi ya. Oh ya, boleh. Mau menyanyi silakan. Ada. Haleluya. Tapi Ya. tidak pakai musik ya. Pakai nggak biasa apa-apa. aja Nggak ya. apa-apa, ya. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku untuk tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Amin. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar kita tetap cinta pada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih, luar biasa. Saya nggak bayangkan ini, luar biasa nih. Aku ingin bisa sempat menyanyikan lagu yang menguatkan kita semua ya. Oke, teman-teman, pertanyaan saya, ada yang pernah mengalami badai finansial juga seperti yang dialami Ibu Ing? Kalau pernah, boleh tulis ya di kolom chat ya, live chat, satu kata yang menggambarkan apa yang Anda rasakan waktu itu ya. Menurut Anda apa yang lebih sulit, kekurangan uang atau kehilangan pengharapan? Tolong tulis di kolom komentar ya, teman-teman di YouTube channel ya.
Siapa di sini yang pernah berkata dalam hati, Tuhan, prosesnya kok lama banget? Ya, pernah nggak mengalami seperti itu? Kalau pernah mengalami itu, tulis di kolom komentar. Saya pernah, tulis gitu aja ya. Alright, teman-teman, poinnya yang saya dapat dari kesaksian dari Ibu Ingi ya. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tapi Dia juga tidak pernah terlambat. Proses Tuhan rasanya sering lambat, pelan, tapi sebenarnya selalu tepat. Ya nggak Bu Ingi? Ya. Badai bisa menghancurkan memang, tapi juga bisa membuat seseorang lahir baru seperti Ibu Ing tadi. Pemulihan Tuhan bukan sekali jadi, tapi sekali pasti. Nah, itu dia. Jadi Bu Ing, ya, pesan moral yang Ibu Ing sampaikan kepada penonton di YouTube channel dan yang ikut di Zoom ini luar biasa ya. Jadi closing statementnya yang saya tangkap dari kesaksian dari Ibu Ing ya, dari kisah Ibu Ing Riani Daengkuma, kita belajar ya bahwa badai ternyata bukan akhir. Ya nggak Bu Ing? Bukan akhir, bukan. Kadang Tuhan izinkan kita masuk kembali supaya kita menemukan terangnya yang ajaib. Pemulihan itu tidak instan, tapi pasti. Dan ketika manakala Tuhan bergerak, Ia bergerak dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Wow, saya mendengarkan kesaksian Ibu Ing dari awal tadi. Disinilah biarlah kesaksian hari ini dari Bu Ing Riani ya, menjadi kekuatan baru bagi siapapun di antara kita yang sedang goyah imannya. Tuhan tidak sedang diam, Dia sedang bekerja. Jadi izinkan saya bertanya kepada teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel ya. Tolong jawab pertanyaan saya secara jujur dan renungkan ya. Satu, pertanyaan saya, apa badai yang pernah Tuhan pakai untuk membentuk hidup Anda? Dua, bagian mana dari hidup Anda yang sedang dipulihkan Tuhan secara pelan-pelan? Tiga, di titik mana Anda perlu lebih percaya proses Tuhan daripada logika Anda? Terakhir, empat, tolong jawab secara jujur dan renungkan. Apa respon Anda ketika Tuhan sudah merasa seolah-olah lambat? Tuhan itu seperti nenek-nenek tua, rasanya seperti itu kan? Menyerah atau tetap setia? Coba tolong jawab pertanyaan ini dengan jawaban secara jujur dan renungkan. Oke, kita tutup bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Ing Riani yang mengingatkan kita semua di YouTube channel maupun di Zoom bahwa Engkau Allah yang memulihkan, bukan dengan cara yang instan, tapi dengan cara yang mendewasakan. Kami serahkan setiap pendengar yang sedang mengalami badai, baik badai finansial, badai keluarga, maupun badai iman. Kuatkan mereka semua, teguhkan mereka, dan bawa mereka semua melihat tangan-Mu bekerja sedikit demi sedikit. Amen. Ajari kami semua untuk percaya kepada waktu-Mu, pada rencana-Mu, kepada proses-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan. Satu ayat, Pak. Amin. Satu ayat, Pak, untuk menguatkan. Ya. Boleh. Oh, siapa Pak Bambang? Ya, silakan. Satu ayat, Pak. Sampaikan ayat apa? Silakan. Baik, satu ayat saja. Ya, silakan. Bahwa ketika kita menghadapi cobaan dari Tuhan adalah sebuah ujian, maka kita ingat pada Yesaya 41 ayat 10, Pak. Ayat apa? Yesaya 41 ayat 10. Oh, Yesaya 41 ayat 10 ya? Iya, saya bacakan, Pak. Boleh bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yes. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Amin. Aku akan
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. El Amin. Shaddai, Allah Maha Besar dan Allah Maha Kuasa. Itu Haleluya. saya Luar biasa. ketika kita ketika kita Keren ini Pak Maman. menghadapi Haleluya, Amin. luar biasa. Terima kasih. Keren ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Bambang menguatkan Ya, kita Pak. semua. Matur Ya. nuwun Ibu Ing. Terima kasih Bu Ing ya. Terima kasih Bu Rita, Pak Bambang, Terima kasih Ya, Mama Pak. Ita. Angel. Terima kasih. Maaf, saya Pak terlambat Dewa. masuk, Pak. Terima Pak kasih Dewa. Pak Bambang. Nggak apa-apa, Tuhan berkati Ya, kita semua. kita kembali untuk minggu depan ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita akan kirimkan hasil YouTube.